Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama bermujaahah untuk mengawali kajian daurah kita tentang ilmu mantik dengan menggunakan kitab Idhahul Mubham min Ma'ani Sulam, salah satu syarah daripada kitab Sulam Al-Munawwarah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang ilmu mantik atau ilmu logika. Nah, ilmu logika walaupun tidak ada hubungannya dengan ilmu syariah secara lahiriah, ya, secara zahir, itu ilmu mantik itu ilmu apa? Kadang orang yang baru pertama kali belajar ilmu mantik itu masih bingung. Saya pun ya waktu awal-awal bingung, ini ilmu mantik itu ilmu apa gitu. Membahas tentang ini apa, baru mendengar gitu. Yang biasanya mungkin dengarnya apa, fikih, akidah, akhlak. Tapi kok ada ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu apa, fungsinya apa gitu. Belum begitu tergambarkan, tertasawurkan. Tapi sebetulnya kalau setelah sedikit memahami, sedikit mendalami, itu sebetulnya ilmu mantik juga sangat penting. Karena yang menjadi keutamaan ataupun sesuatu yang prioritas bagi kita untuk kita pelajari itu adalah ilmu hal. Itu ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh semua orang. Sehingga dikatakan afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifdzul hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmul hal, ilmu kondisi. Kondisi kita sedang dalam kondisi apa? Kita sebagai supir misalkan, maka kondisi kita sedang menghadapi kondisi seorang yang sedang menghadapi kondisi menyupir. Sehingga ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang supir adalah ilmu menyupir dengan baik dan benar supaya tidak salah nyupirnya. Kita sebagai dokter, ya, ilmu yang wajib bagi kita untuk dipelajari adalah ilmu kedokteran. Begitupun yang lainnya, jadi ilmu hal. Nah, kita yang sebagai seorang mukallaf ataupun umat Islam, ini pun ya sedang dalam keadaan menghadapi satu keadaan yang wajib bagi kita untuk kita hadapi, yaitu kewajiban apa? Kewajiban taklif, kan, tertuntut oleh agama masuk ke dalam khitabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkena kewajiban-kewajiban untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan kita tidak akan mungkin bisa mampu menjalankan perintah-perintah itu kalau tidak punya ilmunya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik dan benar, ya, ilmu syariah, ilmu agama. Nah, ilmu agama ini sumbernya dari Al-Quran. Namun untuk memahami Al-Quran kan kita butuh perangkat-perangkat yang lainnya, karena tidak mungkin kita langsung memahami Al-Quran, langsung baca, langsung paham, langsung bisa kita terapkan. Sehingga mustahil kalau orang nggak percaya dengan kitab-kitabnya para ulama. Yang penting kita berpegangan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita jangan terlalu percaya dengan kalamnya manusia, kalamnya ulama, karena kalamnya ulama tidak maksum. Tapi yang maksum itu hanya kalamullah dan kalam Rasulnya saja. Ya, mustahil kita bisa memahami Al-Quran tanpa perantara beliau-beliau itu. Sehingga untuk memahami Al-Quran pun butuh hadis. Dan untuk memahami hadis pun ya butuh ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ulumul hadis, mustalah dan lain sebagainya. Dan semua ilmu itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Ya, sumber aslinya itu menggunakan bahasa Arab. Dan untuk bisa memahami bahasa Arab, ya mau tidak mau kita harus mempelajari perangkatnya, alatnya untuk bisa memahami bahasa Arab agar kita bisa memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab itu. Sehingga nahwu shorof, kemudian balaghah, usul fiqh. Nah, salah satunya mantik pun itu masuk ke dalam kategori ilmu-ilmu wasail. Jadi ada ilmu maqasid, yaitu syariah, tauhid dan akhlak atau tasawuf.
Nah, ini wasail-wasail yang menjadi perantara untuk bisa memahami ilmu-ilmu maqasid itu. Lil wasail hukmul maqasid. Nah, ini nanti kalau kita mau mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu mantiknya, sejarahnya, itu mungkin kita yang nanti kalau tak khusus di ilmu filsafat, masuk ke akidah, filsafat, jurusan usuluddin, itu lebih mendalam lagi. Tapi setidaknya siapapun kita, apapun jurusan kita, itu mempelajari ilmu mantik sebetulnya wajib dipelajari di semua jurusan, tidak hanya di usuluddin saja. Syariah pun sebetulnya ya ada penerapan ilmu mantik di situ. Usul fiqh syariah. Ya sebetulnya semua ilmu itu ya masuk ke semua jurusan. Hanya mungkin ada ilmu-ilmu yang menjadi takhusus di jurusan-jurusan tertentu, ada yang memang umum. Nah, ini mantik salah satunya yang umum juga yang dipelajari. Sehingga kita yang masuk di jurusan syariah, belajar ilmu usul fiqh, itu nanti juga akan terasa manfaatnya. Apalagi kalau kita baca Minhajul Usul, syarahnya Nihayatul Usul, itu kan mantiknya kental sekali, ya tauhidnya. Sehingga ilmu mantik ya dari semua jurusan itu wajib untuk dipelajari sejak dini. Nah, satu contoh kecil saja kemanfaatan daripada ilmu mantik. Sampai-sampai ulama usul itu membuat kaidah ataupun membuat pernyataan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi menghukumi sesuatu itu merupakan cabang daripada cabang daripada tasawur terhadap sesuatu itu. Tasawur terhadap sesuatu itu. Nah, tasawur itu kan idrakul mufrad ya. Yaitu memahami makna tunggal tasawur nanti. Nah, lawan daripada tasawur atau yang sudah disusun dengan kalimat yang lain itu tasdik ya, yang sudah mengandung adanya hukum atau yang sudah mengandung adanya nisbat. Nah, itu ulama usul sampai-sampai menyatakan menghukumi sesuatu itu merupakan cabang daripada memahami sesuatu itu. Karena ketika orang itu berani menghukumi sesuatu, sementara sesuatu yang ia hukumi kurang begitu memahami, maka perlu kita ragukan hukumnya itu. Kan banyak sekarang ini orang gampang membid'ahkan, gampang memusyrikkan, gampang mengkafirkan, gampang melabelkan liberal, melabelkan Syiah. Tapi coba kalau kita tanya, apa definisi Syiah? Apa definisi liberal? Apa definisi bid'ah? Ada berapa pembagiannya? Kan mungkin masih nggak tahu juga alasannya. Nah, nggak tahu definisinya, kemudian berani-berani menghukumi sesuatu dengan hukum ini bid'ah, ini syirik, ini kafir. Sementara sesuatu yang ia hukumi dengan hukum itu kurang begitu memahami. Sehingga kan perlu kita ragukan, nggak bisa langsung kita percaya. Ya contoh kecil saja yang misalkan gampang untuk kita pahami. Orang menghabarkan, Ja'a Zaidun. Nah kita yang mendengarnya, oh itu Zaid datang. Ditanya, Zaid siapa? Yang antum kabarkan datang itu. Tidak tahu, saya tidak kenal Zaid. Nah kira-kira kabar yang dibawakan kita percaya tidak? Ya tidak kita percaya, orang dia nggak kenal dengan Zaid. Dia tidak kenal Zaid. Kemudian ditanya datang itu seperti apa, misalkan tidak bisa jawab juga, misalkan datang itu apa. Ya malah lebih aneh lagi kan. Lebih aneh lagi. Karena dia berani menghukumi Zaid datang, sementara Zaid yang ia hukumi tidak tahu seperti apa itu Zaid, yang mana itu Zaid. Bagaimana kita mau memahami atau mau mempercayai hukum yang disampaikannya itu. Nah, itu masuk ke dalam pokok pembahasan besar ilmu mantik, yaitu tasawur dan tasdiknya. Nah, untuk sampai kepada tasawur nanti kan ada qaul syarih atau yang disebut dengan ta'rif. Nanti dibahas tentang apa itu definisi ta'rif, syarat-syaratnya, tata caranya, pengecualiannya bagaimana. Kemudian tasdik juga yang menjadi pokok pembahasan besar. Itu pun ya masuk ke pokok pembahasan ilmu mantik, menghukumi sesuatu. Karena kita tidak disadari sebetulnya tiap hari itu kita itu sedang dalam beraktivitas memikir. Ya kita melangkah untuk ambil sandal, ini di kanan, ini di kiri, itu kan mikir juga. Kalau tidak mikir mungkin akan kebalik.
Iya kan kebalik, yang penting pakai aja lah. Tapi kan secara langsung kita itu mikir, cuman pemikiran yang alami, ndak dibuat rumus. Kita makan dengan sendirinya ya kita mikir mau ngambil apa itu ya lewat pemikiran kita ini. Oh ini enak nih, ini baik, ini halal, ini bagus, ini manfaat, ambillah. Itu juga kan mikir, cuman mikir yang alami. Dan Al-Quran pun, Allah pun, agama pun, Fadil masuk aja itu kayaknya masih ada kan, langsung dibuka aja kasihan barangkali. Iya di kamar saja, Fadil. Itu semuanya aktivitas memikir, sehingga dalam Al-Quran pun banyak yang menganggap penting peran daripada akal ini. Afala yaqilun, afala taqilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Itu banyak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bacalah juga, itu maknanya tidak hanya sekedar baca berupa tulisan, tapi ya memikirkan juga, itu merupakan baca keadaan sekitar. Itu kan maksudnya memikirkan keadaan sekitar, dibaca keadaan sekitar ini sedang dalam keadaan apa. Kemudian kita melakukan apa yang sesuai dengan keadaan saat ini. Itu kan memikir juga, memikirkan keadaan. Sehingga manusia itu ya kumpulan daripada dua komponen. Komponennya syaitan yang hanya terdiri dari satu komponen, yaitu syahwat, dan bukan setan, hewan, syahwat, hewan, dan malaikat, yaitu akal saja, akal pikiran. Sehingga wajar kalau kita melihat hewan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, ya nggak pakai pakaian, ataupun ribut di jalanan, makan di jalanan, ya nggak aneh. Maklum, karena apa? Karena hewan tidak punya akal, hanya diberi syahwat saja. Nah, malaikat pun tidak aneh juga kalau malaikat sujud terus, ruku terus. Ya karena malaikat hanya diberi akal saja, tidak diberi syahwat. Sehingga walaupun malaikat itu sujud terus, itu bisa kalah derajat ketinggiannya dengan manusia yang benar-benar abid. Yaitu nabi, para rasul itu ya seatasnya malaikat. Karena apa? Karena manusia itu yaitu dibekali dengan dua komponen, hewan dan malaikat itu, yaitu alladzi lahu syahwatun wa aqlun, yaitu sesuatu makhluk yang diberi syahwat dan diberi akal. Sehingga bayi yang pertama kali lahir itu kita banyak menemukan, mungkin tidak banyak lagi, semua kali ya, itu semuanya menangis. Itu semuanya menangis. Itu karena apa? Karena Allah waktu awal kali menciptakan manusia masih dalam keadaan ruh, alamul arwah, sebelum alamul ajsad, sebelum masuk ke alam dunia, itu kan menciptakan alamul arwah. Jadi pertama nurnya Nabi Muhammad, kemudian kedua adalah arwah-arwahnya para nabi dan para rasul. Nah setelah itu baru dari sulbi Nabi Adam alaihissalam, itu Allah menciptakan ruh-ruhnya semua makhluk dan manusia-manusia lainnya. Nah, dan di situ dibaiat. Kita dibaiat, dari dulu itu dibaiat. Alastu bi rabbikum qalu bala. Itu dikumpulkan semua di alamul arwah, kemudian kita dibaiat. Dibaiat untuk mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Dan kita pada waktu itu mengatakan bala, iya. Kita meyakini, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Siap beriman, siap menjalankan perintah, taat terhadap aturanmu, wahai Tuhanku. Tapi kata Allah, belum saatnya. Belum saatnya saya bisa memberi atau bisa menilai kamu itu baik ataupun buruk, taat ataupun tidak. Karena apa? Karena belum dikumpulkan dengan jasad, masih ruhnya saja. Tapi nanti kalau sudah dikumpulkan dengan jasad, dan di situ juga Allah kasihkan syahwat. Nah, syahwat dan akal masuk ke dalam jasad kita itu. Nah, sehingga
khawatir, semua roh itu khawatir, bahkan ya nangis semua. Ya nangis itu karena khawatir janji dulu kepada Allah, khawatir tidak bisa ditepati. Yang janjinya itu benar-benar mau beriman kepada Allah, taat kepada semua aturannya, tapi setelah dikumpulkan dengan jasadnya dan di situ diberi syahwat, nah itu menangis semua, yaitu karena khawatir tidak bisa memenuhi janjinya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan khawatir, walaupun Allah beri syahwat, tapi Allah pun imbangi dengan akal pikiran ini. Nah, akal pikiran ini. Nah, itu akal pikiran, nah itu logika, nah logika manusia. Nah, itu pun ya ada logika alamiah, yaitu tadi gerakan kita gerakan aktivitas kita yang kita tidak sadari itu sebetulnya adalah ya aktivitas berpikir juga, aktivitas logis juga. Nah, namun kemudian ada logika yang telah dirumuskan, ya, yang telah dibuat oleh seorang filosof Yunani, yaitu Aristoteles. Nah, kemudian beliau menyusun kaidah-kaidah tentang cara berpikir yang baik dan benar. Yang kemudian logika ini ya diterima oleh ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. Nah, yang kemudian diambil juga ataupun diislamisasikan juga oleh ulama-ulama Islam, karena memang penting untuk dipelajari. Nah, sehingga kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu mantik pun itu ya tidak sedikit, lumayan banyak. Nah, itu setidaknya itu ya kita memahami dasar-dasar ataupun kaidah-kaidah dasar tentang ilmu mantik itu. Ya, salah satunya yang paling dasar itu mungkin ya ini Sulam Munawwarah. Sulam Munawwarah yang disyarahi oleh Syekh Ahmad Abdul Munaim Ad-Damanhuri. Yang beliau salah satu masyayikh Azhar pada zamannya, dan beliau hampir selevel dengan Imam Suyuti, dikatakan itu. Selevel dalam hal apa? Dalam hal karya-karyanya. Itu karya-karyanya di sini disebutkan oleh muhakkik Syekh Mustafa Abu Zaid Mahmud Al-Azhari. Beliau ahli tahqiq, banyak sekali buku-buku yang beliau tahqiq. Itu kan karyanya banyak sekali ini karyanya. Sehingga ulama sampai menyatakan kalau para ulama-ulama musannif itu jangan kita tanyakan karomahnya itu apa. Karena kan kadang orang ingin takjub kepada seorang yang wali min auliyaillah ta'ala itu ya dari karomahnya. Karomahnya bisa apa. Tapi ketika melihat musannif yang hanya mengajar, yang hanya menulis, itu kurang begitu nampak karomahnya. Sehingga orang yang sudah sangat alim di bidang keilmuan itu terkadang hikmahnya itu tertutup. Mbah Maimun itu juga ya tidak sedikit hikmah yang beliau punya, karomah juga tidak sedikit, cuman tertutup karomahnya itu, hikmahnya itu tertutup dengan keilmuannya itu, sehingga orang yang banyak mengenalnya ya beliau itu ya ahli ilmi saja, tidak ahli hikmah. Tapi kalau kita melihat Ustaz Ujang Bustami misalkan, ataupun siapa Gus Idris, Gus Samsudin misalkan, nah itu kan melihat ahli hikmahnya ya, memang karena kelihatan lahirnya ahli hikmah. Nah, ini beliau karangannya itu banyak sekali. Nah, karomahnya musannif itu ya cukup dengan banyaknya karangan-karangan yang beliau karang ini. Ya kalau kita bayangkan mungkin tidak akan masuk akal juga. Dulu yang sekarang yang pakai komputer aja kita sulit ingin nulis bahas saja kan mati-matian nggak jadi-jadi, itu paling hanya berapa lembar. Maksud itu banyak sekali, berjilid-jilid, kan rada tidak masuk akal gitu. Nulis bagaimana nulisnya juga pakai tinta yang ditetes, yang ditutul itu. Nah itu kan masuk akal, aneh, nggak tahu gimana nulisnya gitu. Ya, sehingga karomahnya ulama-ulama dulu musannif itu ya cukup dengan karomah ta'alifuhunya itu, karya-karyanya beliau itu. Nah, salah satunya beliau ini dikatakan taqarraba
As-Suyuti fi ta'alifi, itu hampir-hampir mendekati levelnya Imam Suyuti dalam karya-karyanya beliau yang begitu banyak. Nah, salah satunya ini beliau mensyarahi kitab Idhahul Mubham min Ma'anis Sulam yang menjadi fondasi dasar bagi setiap thalibul ilmi di setiap jurusan, ya, tidak hanya usuluddin saja. Mungkin kita awali sedikit masuk ke kitab syarahnya beliau ini. Jadi ini ada matan, ada syarah, nah muhakkik. Nah ini muhakkik oleh Syekh Mustafa Abu Zaid Mahmud Al-Azhari. Nah kita akan baca syarahnya, ya, syarahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal arwa'i syekh mu'allif hadzal kitab, musannif hadzal kitab wal arwa'i syekh syarih hadzal kitab, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'adim Manhari. Allahumma ya Allah inna nas'aluka an taftaha qulubana wa an tuwasi'a arzaqana wa an tutawila umurana wa an tashfi'a mardana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah wa an tarzuqana fahman nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin faqrim bil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمة واشرح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat. Alhamdulillah al-mulhimi lis-shawab. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kebenaran, memberikan petunjuk kepada kebenaran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-natiqi bil hikmati wa faslil khitab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata bil hikmah, dengan hikmah. Bil hikmah itu banyak makna. Nah, di antaranya itu bil hikmah dimaknai dengan an-nubuwah, yaitu berbicara dengan kenabiannya. Itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa faslul khitab, dan faslul khitab sebagaimana dalam Al-Qur'an wa syaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslul khitab. Nah, itu faslul khitab pun ya ulama banyak pentafsiran. Itu salah satunya faslul khitab itu dimaknai dengan al-ijaz. Al-ijaz bi ja'lil lafzi al-katsir fil qalil, yaitu ya meringkas. Sehingga Nabi itu kalamnya itu disifati dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu mengumpulkan kalam-kalam, mengumpulkan makna, dikumpulkan hanya dengan ibarat yang ringkas, ya, dengan ibarat yang ringkas. La taghdab itu cuma satu kalimat mungkin, ya, fil lanahi. Tapi kan ulama mensyarahi itu berbaris-baris kan, berlembar-lembar. Itu hanya mensyarahi, ingin memaknai la taghdab itu saja gitu. Wa ala alihi wa ashabihil kiram wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala dawam. Dan semoga tercurahkan juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi yang mulia-mulia, dan para tabi'in wa man tabi'ahum, dan tabi'at tabi'in bi ihsanin 'ala dawam, dengan kebaikan selama-lamanya. Ini muqaddimahnya syarih. Jadi ada muqaddimatul kitab. Nah, muqaddimatul kitab itu ya muqaddimahnya syarih atau muqaddimahnya musannif. Itu alhamdulillah rabbil alamin. Itu namanya muqaddimatul kitab. Ada lagi nanti muqaddimatul ilm. Nah, kalau muqaddimatul ilm itu yang biasa kita kenal dengan istilah mabadi al-asra itu. Inna mabadi kulli fanin asra, al-haddu wal mawdu'u summa samra. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Itu muqaddimatul ilm, ya, muqaddimatul ilm. Nah, ini muqaddimatul kitab, yaitu muqaddimahnya sang syarih. Wa ba'du ai ba'dal basmalati wal hamdalati wassalatu wassalam. Jadi ba'du itu mabni dhom ketika dia biqat'il idhofah, ketika diputus dari idhofah, artinya tidak diidhofahkan, mudhaf ilainya itu dibuang, maka dimabnikan dhom ba'du. Tapi kalau
ditampakkan mudhof ilaihnya, maka difathahkan ba'dal basmalah, sehingga takdirnya itu ba'dal basmalati walhamdulillati wassalati wassalam, sama seperti qablu. Itu juga kalau di qat'i bil qat'i anil idhofah itu ya dimabnikan dom. Wa ba'du. Nah, ba'du ya bisa isim zaman, bisa isim makan. Isim zaman ya, ba'da, misalkan saya membaca setelahnya teman saya, ya, qara'tu hadzal kitab ba'da sodiki, misalkan setelah teman saya yang baca kitab. Nah, itu kan membaca, saya membaca setelah teman saya, itu apa? Dzarab zaman. Tapi ada lagi digunakan sebagai dzarab makan. Ya, misalkan dari ba'da, dari sodiki, rumahku setelahnya rumah temanku, ya berarti itu dzarab makan. Jadi ba'du ini bisa dzarab zaman, bisa dzarab makan. Fa yaqulu asy-syaikh al-imam al-alim al-alam al-habru ini al-alim al-fahama, yang sangat alimnya, sigat mubalaghah, syamsul millah waddin, mataharinya agama, Ahmad ad-Damanhuri balaghullahu taala al-amal. Semoga Allah sampaikan amalnya beliau, harapan-harapan beliau, cita-cita beliau. Wa razaqahu at-taufiq fil aqwali wal af'al. Dan semoga Allah memberikannya taufik. Taufik itu yaitu khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi wa tashilu sabilal khairi ilaihi. Yaitu Allah menciptakan sebuah kemampuan, yang kemampuan ini diberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, sehingga dengan kemampuan taufik itu yang Allah ciptakan untuknya, dia mudah untuk melakukan apa-apa yang diridai oleh Allah, menuju kepada jalan-jalan kebaikan. Fil aqwal wal af'al, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Qad sa'alani ba'du talaba al-mubtadi'in an ashraha sullamal mantiq. Saya diminta oleh sebagian murid-murid mubtadi untuk mensyarahi kitab sulam ini dengan syarhan yakunu fi ghayatil lin, dengan syarah yang sangat-sangat sederhana lah, ya, yang sangat-sangat lembut, halus, atau yang sangat-sangat sederhana agar bisa difaham oleh mubtadi. Sehingga ketika kitab-kitab memang diperuntukkan untuk mubtadi, itu terkadang ya sedikit lebih ringkas. Artinya sedikit berbeda dengan kitab-kitab yang lebih besar, yang mungkin kita kadang menemukan kok di sini hanya 3 ya, padahal di kitab ini itu kok ada 5, ada 6. Ya itu mungkin karena untuk tashilan wa tansyitun lahum, untuk sekedar memudahkan dan memotivasi sehingga tidak terlalu sulit di awal-awal itu. Bukan berarti mu'alifnya itu tidak banyak pemahamannya, tidak banyak maklumatnya, tidak. Tapi memang untuk menyesuaikan dengan muqtadul halnya itu. Ini diberikan kepada siapa, diperuntukkan untuk siapa, ya porsinya pun sesuai dengan porsi yang tepat, yang cukup gitu. Razaqahu at-taufiq fil aqwali wal af'al, qad sa'alani ba'du talabal mubtadi' an ashrah sulamul mantiq syarhan yakunu fi ghayatil wa alla azidu ala halli alfazihi, atau ala zida ini, dan saya tidak menambahkan ala halli alfazihi, ada penguraian lafaz-lafaznya kitab sulam munawwarah ini, liyafar bifahmi ma'nahu man huwa min hufazihi, hanya tidak menambahkan sehingga tambah sulit, tambah banyak keterangan, tambah sulit untuk difaham, tidak. Tapi ya masih mengikuti lafaz-lafaz yang dituliskan oleh musonifnya. Beliau hanya membantu memahami apa yang dikehendaki oleh musonifnya saja. Liyafar bifahmi ma'nahu man huwa min hufazi, agar orang-orang yang hendak menghafalkan dan memahaminya, mempelajarinya, itu bisa memahami makna-makna yang dikehendaki oleh musonifnya dalam kitab sulam munawwarah ini. Nah, fa'ajabtu lidzalika musta'inan bil qadiril malik, maka permintaan itu ya saya penuhi dengan meminta pertolongan kepada Allah al-qadir al-malik, dan saya namai syarah ini dengan nama bi'idhahil mubham min ma'ani sulam, dengan nama idhahul mubham min ma'ani sulam, yaitu menjelaskan mubham, ketidakjelasan, kesamaran dari makna-makna yang ada dalam kitab sulam ini.
Taliban minas sami'il basir ayang fa'abihi kama nafa'a bi aslih innahu ala zalika qadir. Dengan meminta pertolongan kepada Allah, zat yang maha mendengar, maha melihat, agar kitab ini bisa bermanfaat sebagaimana bermanfaatnya kitab asal, yaitu Sulam Munawwarah. Innahu ala zalika qadir. Qala rahimahullahu ta'ala, nah beliau berkata, ini musannifnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Ya. Segala puji bagi Allah, zat yang telah mengeluarkan atau menampakkan nata'ijal fikri, natijah ataupun hasil dari buah pemikiran li arbabil hijah kepada para pemilik akal pikiran yang sempurna, yaitu para ulama. Wa hatta anhum min sama'il aqli. Wa hatta anhum, dan Allah menghilangkan dari diri mereka, yaitu para ulama, min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Fadhal. Sini bisa enggak? Atau situ? Dan Allah hilangkan Malaysia. Dan Allah hilangkan dari diri mereka, yaitu diri para ulama itu, kulla hijabin, segala hijab, penghalang-penghalang, min sama'il aqli, dari akal pikiran yang diserupakan bagaikan langit yang tinggi, min sahabil jahli, dari apa? Dari sahab atau dari kabut-kabut kebodohan, ya, dari kebodohan yang diserupakan bagaikan kabut penghalang. Fadl masih bisa masuk di kamar situ. Hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah, sehingga dengan Allah menghilangkan hijab-hijab dari para ulama, hijab-hijab yang menghalangi akalnya para ulama yang diibaratkan bagaikan langit, itu Allah hilangkan dari hijab-hijab berupa sahabil jahli, kebodohan-kebodohan yang diserupakan bagaikan sahab, kabut-kabut penutup penghalang, sehingga hatta badat lahum sumusul ma'rifah, sehingga nampaklah bagi mereka para ulama kema'rifatan, pengetahuan-pengetahuan yang diserupakan bagaikan matahari terang benderang. Ra'au mukhaddaratiha munkashifah, dan mereka bisa melihat segala kesukaran-kesukaran itu seakan terbuka, tidak ada tutup-tutupnya, jelas sekali. Itu karena Allah telah bukakan, yaitu Allah futuhkan ini, sehingga Allahumma ya fatah ya khairul fatihin iftah qulubana futuhal arifin iftah alaina hikmatak. Itu telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang rumit, yang sukar, itu seakan terlihat terang, gamblang, jelas. Nah, kemudian beliau sedikit mensyarahi, aqulu alhamdulillahatan as-sana'u bil kalam 'alal mahmud bi jamili sifatihi. Hamd secara bahasa itu memuji dengan ucapan terhadap sesuatu yang dipuji dengan kebaikan ataupun keindahan sifat-sifatnya. Sedangkan secara uraf atau secara istilah adalah perbuatan yang yumbi'u an ta'zimil mun'im, perbuatan yang tumbuh atau yang dibangun atas dasar pengagungan terhadap zat yang memberikannya. Bisababi in'amihi, dengan sebab pemberiannya itu, alal hamid, terhadap yang memuji ataupun orang-orang lain. Jadi ada hamd, ada syukur itu. Nah, hamd secara bahasa adalah atsana bil kalam, ya pujian dengan kalam, dengan lisan. Ya, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilahnya atau secara urfinya adalah perbuatan yang diekspresikan atas dasar pengagungan terhadap zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kepada Allah dengan puji secara istilah
kita berpuasa, kita sholat, kita sodako, itu berarti puji secara istilah. Nah, syukur secara bahasa itu sama maknanya dengan puji secara istilah. Ya, jadi syukur secara bahasa itu sama maknanya dengan puji secara istilah. Hanya syukur secara istilah itu sedikit berbeda. Kalau syukur secara istilah itu didefinisikan dengan sorful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajli, yaitu seorang hamba mampu menggunakan segala fasilitas ataupun pemberian-pemberian yang telah Allah berikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ya, contoh kecil misalkan kita diberikan nikmat oleh orang tua kita, diberikan sepeda, diberikan baju baru misalkan. Nah, ini bukti kita bersyukur kepada orang tua atas pemberiannya, ya dengan cara kita gunakan pemberian itu. Ya kita gunakan, kita pakai pakaian yang kita dapatkan atau yang kita terima dari orang tua. Kita diberi sepeda, ya kita pakai sepeda itu. Sehingga orang yang memberi itu merasa bahagia, senang. Karena apa? Karena pemberiannya itu telah dimanfaatkan. Nah, demikian pun kita ketika kita merasa bersyukur kepada Allah terhadap pemberian-pemberiannya, ya kita buktikan rasa syukur kita dengan kita manfaatkan pemberian Allah kepada kita ini. Diberi akal pikiran, ya kita gunakan akal kita untuk belajar, untuk memikir-mikir yang positif. Kita diberi kesehatan untuk beramal, untuk beribadah, untuk memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Itu berarti syukur secara istilah, ya. Nah, sehingga wa syukru lughatan huwa alhamdu istilahan. Jadi syukur secara bahasa itu maknanya adalah hamd secara istilah. Ma'ibdalil hamid bisyakir, ya hanya tinggal diganti saja. Hamid diganti dengan syakir sama. Wa urfan sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli, yaitu seorang hamba mampu menggunakan segala pemberian-pemberian yang telah Allah berikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ya. Sebetulnya kita itu kalau kita mengarah ataupun kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya tidak ada istilah orang yang gagal itu. Karena apa? Karena semua orang itu sudah dimudahkan oleh Allah sesuai dengan penciptaannya itu sendiri. Ya, kullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Segala sesuatu itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada apa? Tujuan Allah menciptakan untuknya. Hanya kadang orang merasa saya gagal di ini, saya gagal di situ, itu karena kita kurang mampu, kurang pandai menempatkan di mana muyasarnya kita, sehingga kita yang tidak seharusnya kita muyasar di situ, tapi karena egonya atau karena nafsunya dipaksa-paksakan akhirnya tidak jadi. Nah, sehingga ya yang tahu muyasarnya kita itu di mana, ya kita sendiri. Ya ketika kita muyasar di sini, ya udah kita dalami di situ, ya insya Allah lama kelamaan pun kita akan sukses di situ gitu. Itu tujuan dari Allah menciptakan semua orang itu punya muyasarnya sendiri-sendiri. Wa tahqiqul kalam 'alal basmalati wal hamdalati wa syukri wal madahi lughatan wa urfan wa nisbat bainas salasa fi risalatina kasfil lisam an mukhadaratil afham. Adapun pembahasan secara lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang basmalah, hamdalah, syukur, madah secara bahasa, secara istilah dan nisbat antara ketiganya itu bisa kita lihat di risalah kita yang berjudul Kashful Lisam an Mukhadaratil Afham, itu membuka tabir cadar an Mukhadaratil Afham, yaitu dari pemahaman-pemahaman yang sulit, yang sukar. Wallahu alamun ala zatil wajibil wujud. Allah ini lafzul jalalah, ya. Kalau kita menyebutkan Allah itu jangan menyebutkan Allah ini dibaca rofa misalkan, jangan, tapi lafzul jalalah ini alamun ala zatil wajibil wujud, nama bagi zat yang wajib adanya. Dan lafzul jalal ini ma'rifat berupa alam. Walaupun ma'rifat berupa alam, tapi kema'rifatannya ini bukan berarti kema'rifatannya itu sebagaimana ma'rifatnya alam berada di level kedua setelahnya domir. Karena kan kema'rifatan itu sesuai dengan tingkatannya. Pertama domir, kedua alam. Nah ini alam tingkat kema'rifatannya kedua, tapi khusus untuk lafzul jalalah yaitu di atas daripada semua kema'rifatannya isim alam. Sehingga Imam Sibawai itu pernah dimimpikan oleh salah satu muridnya, itu sampai-sampai ditanya
oleh malaikat amal apa, itu amal apa yang membuat amalmu ini saya susah ataupun saya berat mencatatnya, itu karena saking banyaknya amalnya Imam Sibawayh itu. Kemudian dijawab oleh malaikat itu bahwa sebab daripada amalnya beliau ini ya karena beliau berfatwa dengan fatwanya bahwa ana a'rafal ma'arif, ya, itu adalah lafzul jalalah. Jadi paling ma'rifatnya isim ma'rifat sebelum isim ma'rifat yang ada dalam ilmu nahwu itu adalah lafzul jalalah sendiri. Di lafzul jalalah itu paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Wa akhraja bi ma'na azhara. Akhraja di sana tadi ya itu bermakna azhara, berarti menampakkan nataijal fikri, yaitu menampakkan natijah-natijah, hasil-hasil dari buah pemikiran, wan nataij jam'u natijah. Wa hiya al-qadiyah al-lazimah li muqaddimatain, yaitu qadiyah yang lazim bagi dua muqaddimah. Jadi premis minor, mayor itu kemudian menghasilkan sebuah natijah. Nah, natijah ini merupakan qadiyah yang pasti yang dihasilkan dari adanya dua muqaddimah sebelumnya. Seperti perkataan kal alam hadisun al-lazimah liqaulina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun. Nah, al-alam hadisun ini contoh daripada natijah yang mudahnya. Natijah hasil buah pemikiran dari apa? Dari adanya dua muqaddimah sebelumnya yang telah tersusun dari muqaddimah sughra dengan muqaddimah kubra, yaitu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun, maka menghasilkan natijah al-alam hadis, ya. Nah, wal fikru harakatun nafsi fil ma'qulat. Fikir itu berarti gerakan hati dalam ma'qulat, sesuatu yang dipikir atau sesuatu yang logis. Wa harakatu fil mahsusat takhil, tapi kalau gerakan hati terhadap kepada benda-benda yang dihissi atau yang dipanca indera itu namanya takhil, ya, takhil. Misalkan kita mengangan-angan indahnya langit, mengangan-angan indahnya gunung, lautan. Itu namanya bukan memikir-mikir, bukan, tapi apa? Takhil, ya, takhayul, menghayal keindahan langit, menghayalkan keindahan lautan, gunung. Kenapa gunung, lautan, langit itu sesuatu yang mahsusat atau sesuatu yang terpanca indera. Tapi kalau mengangan-angan misalkan 5 dikali 5 berapa, kemudian sesuatu lain yang makulat, ya, yang makulat bukannya mahsusat atau yang maknawi lah, yang maknawi, maka itu namanya al-fikr, ya, memikir-mikir. Wal arbab jam'u rabbin wal muradu huna as-sahib. Arbab itu jamak dari perkataan rabb, yang dimaksudkan di sini adalah sahib. Wal hija al-aqlu wa huwa maksur. Hija ini maknanya akal, ini adalah isim maksur. Hija dibaca pendek. Hija. Kalau mamdudnya berarti hija'u berarti. Wa ma'nal bait, nah makna bait dari bait pertama tadi itu adalah alhamdulillah allazi azhara li arbabil aql. Segala puji bagi Allah. Berarti ya semua pujian yang ada 4 semua. Pujinya makhluk kepada makhluk, makhluk kepada khaliq, khaliq kepada khaliq, khaliq kepada makhluk, itu semuanya milik Allah. Allazi azhara li arbabil aql, yang telah menampakkan kepada para pemilik akal-akal yang sempurna, yaitu akalnya para ulama, nataij afkarihim, yaitu hasil-hasil dari buah pemikiran mereka, wa fi zikrin nataij baru'atu istihlal. Nah, di sini dalam penyebutan kata nataij itu terkandung unsur baru'atul istihlal. Baru'atul istihlal itu salah satu kajian di mubalaghah, yaitu ayazkurul mutakallim fi awwali kalamihi bima yusy'iru bimaksudihi, yaitu seorang mutakallim menyebutkan di awal kalamnya, di awal pembicaraannya, menyebutkan tentang sesuatu yang menunjukkan atau mengisyarahkan pembicaraan intinya. Nah, musannif kan sedang membicarakan tentang ilmu mantik, ilmu logika, sehingga di awal pembicaraannya beliau menyebutkan kata-kata atau beliau menyebutkan Al-Quran, ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun perkataan-perkataan yang mengisyarahkan, yang menunjukkan kepada tujuan inti itu, yaitu membahas tentang ilmu
mantik, yaitu menyebutkan kata nataij, yaitu buah pemikiran. Nah, itu bara'atul istihlal. Sehingga kita pun ketika disuruh sambutan, misalkan sambutan acara apa, misalkan sholat jenazah, kemudian setelah sholat jenazah kita suruh mimpin doa, kemudian kita sebelumnya mukadimah. Nah, mukadimahnya kita ya kira-kira harus ada bara'atul istihlalnya kalau bisa. Sehingga ketika kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian setelah itu allazi qala fi kitabihil karim. Nah, ayat yang kita kutip itu ya kalau bisa ayat yang sesuai dengan kematian. Ya, itu misalkan kullu nafsin za'iqatul maut misalkan. Ya jangan sampai lagi sedang berkabung kemudian kita kutip ayat Al-Qur'an tentang ayat lain misalkan. Nah, itu kan enggak masuk ke makom, enggak masuk ke halnya waktu itu. Nah, itu mengandung bara'atul istihlal, penyebutan kata nataij dalam baitnya beliau, dalam awal baitnya beliau. Nataijal fikri itu. Wa fil bait su'alani al-awwalu lima hamida bil jumlatil ismiyah wa lam yahmad bil fi'liyah. Yang pertama, ya, dalam bait ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu lima hamida bil jumlatil ismiyah wa lam yahmad bil fi'liyah. Kenapa beliau musannif itu memuji dengan menggunakan jumlah fi'liyah, tidak dengan menggunakan jumlah ismiyah? Kebalik ya. Kenapa beliau memuji dengan jumlah ismiyah, tidak dengan menggunakan jumlah fi'liyah? Asani lima qadam alhamda ala Allah. Pertanyaan yang kedua, kenapa beliau mendahulukan hamd kepada Allah ma'anna taqdimal ismil karim aham? Padahal mendahulukan ismul karim itu lebih penting, ya, lebih penting. Alhamdulillah allazi akhraja, itu mendahulukan kata alhamdulillah daripada kata lillahnya, Allahnya itu. Seharusnya Allah didahulukan karena ismul karim itu lebih penting untuk didahulukan. Tapi alhamdulillah itu beliau dahulukan. Kenapa? Itu ditanyakan seperti itu. Wal jawabu anil awal, kemudian dijawab dari pertanyaan yang pertama, kenapa menggunakan jumlah ismiyah? Annahu hamida al-maula li zatihi wa zatu subhanahu wa ta'ala thabitatun mustamirratun. Nah, dijawab bahwa beliau memuji kepada Allah itu lizati, karena zatnya Allah. Nah, zatnya Allah itu sabitatun mustamirratun, yaitu tetap abadi, ada selama-lamanya. Fanasaba alhamda bil jumlati dallati ala sabati wa dawam. Maka untuk menyesuaikan makna mustamir, sabita, ya beliau menyesuaikan pujiannya dengan menggunakan jumlah yang menunjukkan pada makna sabat wa dawam, yaitu jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu jumlah yang menunjukkan pada makna as-subut, ya, as-subut wa dawam, yaitu tetap, berbeda dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu menunjukkan pada tajaddud wal istimrar, yaitu senantiasa baru dan terus menerus. Tapi kalau subut kan alatul selamanya, tidak pernah terputus. Tapi kalau tajaddud ini terputus. Nah, zatnya Allah kan sabitatun, selama-lamanya itu sabita mustamir. Tidak berarti zatnya Allah itu kadang ada, kadang tidak ada, kadang ada, kadang tidak ada. Tidak seperti itu. Zatnya Allah ya ada dari dulu, selama-lamanya itu sabitatun mustamirratun. Sehingga yang lebih tepat dalam pengungkapan redaksinya ya dengan menggunakan jumlah ismiyah. Wa anisani bi anal maqamul hamd. Kemudian pertanyaan yang kedua dijawab, kenapa mendahulukan kata alhamdu daripada lafzul jalalahnya sendiri? Itu dijawab karena makomnya atau momennya itu sedang dalam makom hamad, yaitu momen memuji. Ya, memuji. Wa in kana zikrullahi aham fi nafsihi faqaddimat al-ahamiyatu al-aridah 'ala al-ahamiyati dzatiyah. Jadi sekalipun menyebutkan lafzul jalalah itu lebih penting secara zatnya, ya, secara zatnya, tapi tetap sesuatu yang lebih penting yang sifatnya baru, ya, itu bisa didahulukan daripada kepentingan yang bersifat zatiyah, Itu muru'atan lil balaghah, itu semata-mata karena menjaga unsur balaghah allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal, yaitu menyesuaikan kalam dengan muqtadal halnya. Jadi kita kalau bisa seperti itu bagus.
kita misalkan seorang thalibul ilmi, pelajar agama, ustadz mungkin di hadapan orang umum, itu ketika kita misalkan dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu yang menuntut muqtadul halnya, yaitu menyesuaikan dengan yang menuntut kita untuk menyesuaikan dengan muqtadul hal, yaitu kalau kita bisa mengikutinya itu bagus. Misalkan kita walaupun sehari-harinya itu pakaian-pakaian kita adalah pakaian-pakaian pelajar agama atau pakaiannya ulama, misalkan pakai peci, pakai sorban atau pakai gamis, pakai nah ketika dalam satu kondisi misalkan kita sedang diajak olahraga sama orang lain atau sama teman lainnya, nah itu kalau kita bisa menyesuaikan dengan muqtadul halnya, yaitu pakaiannya kita sesuaikan dengan pakaian yang ada pada saat itu gitu. Nah, jadi walaupun menyebutkan lafzul jalalah itu lebih penting secara zat, tapi karena ada sesuatu yang baru yang penting juga untuk didahulukan karena muqtadul hal, ya, karena adanya tuntutan muqtadul hal untuk menjaga unsur kebalaghahan, maka sesuatu yang sifatnya baru ini bisa didahulukan daripada kepentingan yang bersifat zatiyah, itu ya. Qauluhu wa hatta bima'na azala wa min fi qawlihi min samil aqli bima'naan. Kemudian perkataan musannif wa hatta itu maknanya azala, berarti menghilangkan. Wa min fi qawlihi min samil aqli bima'naan, dan min dalam firmannya dalam perkataan beliau min samil aqli itu maknanya an sama'il aqli, yaitu menghilangkan hijab-hijab, menghilangkan kebodohan-kebodohan atau menghilangkan segala hijab, yaitu kebodohan-kebodohan yang diserupakan seperti halnya kabut, yang dihilangkan dari apa? Yang dihilangkan dari akal-akalnya para ulama yang diserupakan bagaikan langit. Nah, itu dihilangkan hijab-hijab itu. Wahya wa majruruha badalun mimma qablah. Nah, lafaz hatta dan min samail aqli dan majrurnya yaitu samain ini itu menjadi badal dari lafaz yang sebelumnya, yaitu wa hatta anhum min samail aqli kullu hijabin min sahabil jahli, yaitu Allah zat yang menghilangkan dari diri mereka. Nah, dari diri mereka itu apa? Dari diri mereka itu maksudnya adalah dari akalnya mereka, itu dari akalnya ulama-ulama itu. Allah hilangkan dari akalnya mereka segala hijab berupa kebodohan-kebodohan yang diserupakan bagaikan kabut penghalang. Ay azala an aqlihim. Ay azala an aqli. Maknanya ya Allah zat yang menghilangkan dari akal-akal mereka, alladzi huwa kasama, yang akal-akal itu bagaikan langit, ya, saking tingginya akalnya para ulama. Bi jami'i kauni kullin minhuma mahallan litulu'il kawakib. Nah, disamakan akalnya ulama disamakan dengan sama langit karena adanya jami, satu titik temu yang menyamakan antara keduanya, yaitu keduanya sama-sama tempat terbitnya bintang, ya, tempat terbitnya lintang ini. Fakawakibul aqli ma'nawiyah, hanya saja kawakibnya atau bintangnya akal itu maknawi, tidak terlihat. Fakawakibul aqli ma'nawiyah wahya al-ma'ani wal asror, yaitu makna-makna dan rahasia-rahasia, ya, yang tampak bagi para ulama itu, para ulama. Wa kawakibus sama hisyah, sementara kawakibnya sama, yaitu hisyah, ya, nyata terlihat. Itu perbedaannya. Wal aslu min aqlin kasama, berarti asal daripada perkataan beliau yaitu min sama'il aqli, itu asalnya adalah min aqlin kasama, ya, min aqlin kasama. Kemudian fa'udhifat adatu tashbih wa udhifa al-musyabbah bi lil musyabbah ba'da taqdimihi alaihi. Kemudian adab tashbih ini dibuang kafnya, kemudian musyabbah bihnya yaitu lafaz yang diserupakan dengannya, ya, berarti samanya itu diidofahkan kepada musyabbah, yaitu kepada aklun, tapi ba'da taqdimihi alaihi, setelah mendahulukan as-sama daripada aklun. Jadi as-samanya didahulukan, aklunnya diakhirkan, dibaca min sama'il aqli, gitu ya. Wa hadzal amal jarin fi qawlihi min sahabil jahli. Nah,
amal ini ataupun proses ini pun ya berlaku pada perkataan beliau min sahabil jahli id asluhu min jahlin kasahab, yang mana asalnya juga min jahlin kasahab fa fu'ila bihi ma taqaddam, kemudian diperlakukan atau dilakukan proses sebagaimana yang sebelumnya, yaitu hudhifat adatu tashbih wa udhifa al musyabbah bi lil musyabbah ba'da taqdimihi alaihi, ya, min sahabil jahli yang asalnya min jahlin kasahab, kafnya dibuang, sahabnya didahulukan, jahalnya diakhirkan, kemudian diidofahkan. Jadi min sahabil jahli. Wal jami' bainal jahli alladhi huwa adamul ilmi bi syai' was sahab iku kaunu kullin minhuma hailan. Nah, titik temu yang menyamakan antara jahal, yaitu tidak mengerti terhadap sesuatu, dengan sahab, itu apa? Jami'nya atau kesamaannya, ya, satu titik kesamaannya, yaitu kaunu kullin minhuma hailan. Kedua-duanya sama-sama sebagai hailan, yaitu penghalang. Jadi sahab penghalang daripada hujan, penghalang dari matahari. Nah, sementara kebodohan itu penghalang daripada ma'rifat atau penghalang daripada ilmu pengetahuan. Wa ma'nal bait, berarti makna baitnya bagaimana? Wa hatta an uqulihim allati hiya kas-sama'i kullu hijabin ay kullu hailin minal jahli alladhi huwa kasahab. Berarti maknanya Allah menghilangkan dari akal-akalnya para ulama itu allati hiya kas-sama, yang mana akal-akalnya itu bagaikan langit saking tingginya. Kullu hijabin, menghilangkan segala hijab, ay hailin, yaitu segala penghalang minal jahli, yang berupa kebodohan, alladzi huwa kasahab, yang diserupakan bagaikan kabut ini, sahab, mega, mendung. Wa fi hadzal bait soalan. Nah, dalam bait ini pun terkandung dua pertanyaan. Al-awwalu atfu hatta ala akhraja min ayyi qabil. Ini pengatofan lafaz hatta diatofkan kepada lafaz akhraja, itu masuk ke dalam kategori pengatofan apa katanya? Hatta anhum, wa hatta itu kan diatofkan kepada akhraja, qad akhraja. Allah itu adalah zat yang qad akhraja, satu. Kedua, alladzi qad hatta, dua. Nah, berarti kan hatta ini diatofkan kepada akhraja. Nah, ini pengatofan ini masuk ke dalam kategori pengatofan apa? Yang kedua adalah annal jahla amrun adami was sahab amrun wujudi wala yasihu tashbihul adam bil wujud. Jahal itu kan amrun adami, sesuatu yang tidak ada. Jahal tidak tahu sesuatu, itu kan berarti adami. Kalau tahu sesuatu berarti wujudi, ada sesuatu yang diketahui. Nah, was sahab amrun wujud, sedangkan sahab itu kan amrun wujudi, sesuatu yang ada wujudnya. Nah, sehingga kaidahnya wala yasihu tashbihul adam bil wujud. Tidak boleh mentasbihkan sesuatu yang adam dengan sesuatu yang wujud. Sama seperti permasalahan kita kalau ngaji nahwu itu kan huruf itu kan alamatnya adami katanya. Karena huruf tidak punya alamat. Alamatnya huruf ya adami. Kalau alamatnya isim fi'il kan wujudi, ya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin ismi tamyiz hasr itu kan wujudi, ada alamatnya itu. Tapi kalau huruf alamatnya ya tidak ada alamat isim, tidak ada alamat fi'il, itulah alamatnya huruf. Sama ha, kha, sama jim. Jim ya alamatnya titik di tengah, kha alamatnya titik di atas, ha itu yang tidak ada titik. Berarti kan alamatnya itu adami. Nah, kok bisa adami menjadi alamatnya wujudi, yaitu huruf. Huruf itu wujudi. Sehingga ada yang protes, kok bisa gitu, huruf punya alamat, tapi alamatnya itu adami. Sementara huruf itu wujudi. Kemudian dijawab oleh ulama, ya walaupun ini alamatnya adalah alamat yang adami, tapi bukan adami yang mutlak, bukan berarti huruf itu adalah lafaz yang tidak bisa menerima alamat apa-apa, tidak bisa menerima apapun. Tidak bisa menerima alamat isim, alamat fi'il, tidak bisa menerima harokat, huruf, ataupun tasdid dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Bukan adamiyah mutlak, bukan. Tapi adamiyahnya adalah adamiyah muqayyad, yaitu ketidakbisaan kalimat huruf dalam menerima alamat-alamat isim dan alamat-alamat fi'il. Sudah, hanya itu saja. Sehingga ya
Bisa, walaupun huruf itu wujudi, alamatnya itu adami. Kalau mutlak kan berarti tidak bisa menerima mutlak, tidak bisa menerima harokat, tidak bisa menerima huruf, tidak bisa menerima makna, tidak bisa menerima tasdil dan sebagainya. Nah itu yang tidak boleh. Nah di sini pun sama, kok bisa gitu. Jahal itu amru adami, sedangkan sahab adalah amru wujudi. Kok bisa tasbihul adami bil wujudi? Itu kan seharusnya tidak sah. Nah dijawab, wal jawabu anil awal annahu min qabili atfis sabab alal musabbab. Jadi hatta wa hatta anhum itu masuk ke dalam kategori pengatofan sabab diatofkan kepada musabbab. Yaitu hatta anhum itu sababnya, wa hatta anhum sababnya. Allah menghilangkan segala hijab berupa kebodohan-kebodohan dari akalnya para ulama itu. Nah, sebab daripada Allah ini telah menghilangkan kebodohan-kebodohan itu, hijab-hijab itu, musababnya apa? Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya akhirnya para ulama itu apa? Bisa keluar dari dalam dirinya nataijul fikri li arbabil hijjah, yaitu natijah buah-buah pemikiran, hasil-hasil daripada pemikirannya itu bisa keluar semua. Kenapa? Karena sudah dihilangkan hijabnya. Nah, berarti di sini pengatofannya adalah pengatofan sabab diatofkan kepada musabbab, gitu ya. Lianna izalatal hijab sababun fi izhari nataij. Karena menghilangkan hijab, hilangnya hijab itu menjadi sebab dalam izhari nataij, itu menampakkan, mewujudkan adanya natijah itu. Wa anisani bi anal jahla kama yuqalu fihi adamul ilmi bi syai' yuqalu fihi idra' kama yuqalu fi adamul ilmi bi syai' yuqalu fi idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi falam yakun adamiyan fasuha tasbih. Kemudian pertanyaan yang kedua, tasbihul adami bil wujudi, itu yang katanya la yasih, tidak sah, itu dijawab begini. Jahal itu sebagaimana yang dikatakan, jahal itu adamul ilmi bi syai'. Ya, benar. Jahal itu maknanya adamul ilmi bi syai'. Tidak mengerti terhadap sesuatu, itu jahal. Ya, tapi selain itu jahal pun dimaknai dengan makna yang lain, bisa juga dimaknai dengan makna yang lain, yaitu yuqalu fi idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi, yaitu memahami sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi memaknai jahal tidak hanya satu makna, yaitu adamul ilmi bi syai' saja, tapi perlu diketahui pula bahwasanya jahal pun punya makna yang kedua yaitu idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi, yaitu memahami sesuatu namun pemahamannya ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Ditanya 1 tambah 1 berapa? 5 misalkan. Nah ini dia paham juga mengetahui sesuatu, yaitu mengetahui 5 itu, tapi pengetahuan dia terhadap 5 dari pertanyaan 1 tambah 1 ini ala khilafi ma huwa bihi, yaitu tidak sesuai dengan kenyataan. Falam yakun adamian, berarti kan di situ tidak dikatakan adami, maka ya boleh berarti pentasbih wujud dengan wujud fasoha atasbih, maka sah pentasbihan di sini, penyerupaan di sini. Itu tambah apa? Jawaban yang kedua. Wa qawlu hatta badat ay zuharat ghayatun lil had. Wa qawlu hatta badat. Nah, di sini ucapan hatta badat hingga nampak, ya, hingga nampak bagi bagi mereka para ulama, yaitu sumusul ma'rifah, yaitu kema'rifatan atau pengetahuan-pengetahuan yang disekupakan bagaikan sumus, yaitu matahari sangat terang benderang. Itu ghaya lil had, yaitu ya puncak daripada penghilangan, yaitu jadi hasil daripada dihilangkannya hijab-hijab dari para ulama itu, puncaknya itu sampai-sampai apa? Sampai-sampai hatta badat lahum sumusul ma'rifah, sampai pengetahuan-pengetahuan itu nampak semua di hadapan mereka itu. Wa qawlu sumusul ma'rifat ay ma'rifatun kasumus. Perkataan sumusul ma'rifat itu maknanya ma'rifat kasumus fa fu'ila bihi ma taqaddam. Kemudian diberlakukan sebagaimana proses sebelumnya, yaitu kaf dibuang, kemudian sumus itu didahulukan, ma'rifatnya diakhirkan dan diidofahkan. Dibaca sumusul ma'rifat. Wal mukhaddarat ini al mustatirat, yaitu yang tertutup. Di annal khidar ma'nahu as-satr, karena khidar itu maknanya adalah tutup.
Wa mungkasyifa zahiratun. Mungkasyifa ini maknanya zahirah, nampak. Sehingga permasalahan-permasalahan yang sukar, yang sulit, itu akhirnya bisa jadi terang benderang. Karena apa? Yaitu karena telah dihilangkan segala hijabnya dari mereka, sehingga puncaknya itu sampai-sampai semua pengetahuan itu nampak di hadapan beliau-beliau ini. Wal maqsudu minal bait intihau zawalil hijab atau ya hujub an uqulihim bi zuhuri sumusil ma'arif allati kanat mustatiratan li diqqatiha. Jadi maksud daripada bait ini ya zawalul hijab, ya puncak daripada hilangnya hijab ini an uqulihim, dari akal-akalnya para ulama. Nah, hilangnya hijab dari akalnya para ulama bi zuhuri sumusil ma'arif allati kanat mustatiratan li diqqatiha. Hilangnya hijab dari akalnya para ulama itu dengan sebab nampaknya bizuhuri sumusil ma'arif, dengan nampaknya pengetahuan-pengetahuan yang diserupakan bagaikan matahari. Nah, ini maksudnya intiha itu ya puncak daripada hilangnya hijab. Jadi hijab ini sudah sangat puncaknya. Yaitu yang pertama kan dengan dihilangkannya hijab itu apa? Satu, dengan dihilangkannya hijab, maka akhroja nataijal fikri. Natijah pemikiran itu akhirnya keluar semua dari diri para ulama. Nah, puncaknya itu apa? Puncak daripada dihilangkannya hijab dari diri mereka, diri para ulama, itu puncaknya itu sampai nampak semua di hadapan beliau sumusul ma'rifah, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang diserupakan bagaikan matahari itu. Allati kanat mustatiratan lidiqqatiha, yang dulunya itu menutupi ataupun masih tertutup karena saking lembutnya pengetahuan itu. Wa fi hadzal bait su'alani. Nah, dalam bait ini pun ada dua pertanyaan nantinya yang mungkin sedikit mengganjal dari pemahaman beliau. Al-awwalu anal bait al-awwal yughni anhu. Jadi pertanyaan yang pertama ini, bait yang pertama ini yughni anhu. Bait yang pertama itu sebetulnya cukup dari menyebutkan yang kedua. Sebetulnya bait yang pertama itu cukup dari menyebutkan yang kedua. Tapi kenapa beliau musannif yaitu setelah menyebutkan bait yang pertama, yaitu alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijja, kemudian menyebutkan juga bait yang kedua wahatu anhum wahatu anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli gitu. Itu kenapa bait yang kedua juga itu disebutkan. Asani kana al-aula ba'da an waqa'a minhu dzikruhu ayyadhkura al-awwal bi jambi. Jadi yang kedua seharusnya yang lebih utama itu setelah beliau menyebutkan bait yang ketiga ini ba'da an waqa'a minhu zikruhu yaitu menyebutkan bait yang ketiga, karena ini pun sedikit muskilah nggak tahu cetakannya, nggak tahu apa ya. Jadi zikruhu ini rujuknya kalau ke sani kurang pas, karena nanti di sini di jawabannya itu ada keterangannya bahwa zikruhu itu yang dikehendaki adalah salis. Jadi begini, pertanyaan yang kedua itu yang lebih utama, seharusnya beliau itu menyebutkan ba'da an waqa'a minhu dzikru, setelah beliau menyebutkan bait yang ketiga ayyadhkuru al-awwal bi jambi. Setelah menyebutkan bait yang ketiga, kemudian baru menyebutkan bait yang pertama, ya bi jambi di sandingnya. Jadi bait yang ketiga dulu ditaruh di awal, kemudian bait yang pertamanya ditaruh yang kedua. Jadi 3, 1, 2 seharusnya, bukan 1, 2, 3 seperti yang tertulis di sini, bukan, tapi 3, 1, 2 seharusnya. Atau kalau enggak 3, 1, 2 ya 1, 3, 2, yaitu au yadhkuruhu bijambil awal, yaitu menyebutkan bait yang ketiga di sandingnya bait yang pertama, berarti 1 kemudian 3 baru 2. Kenapa kok bisa seperti itu? Likauni kullin minhuma musabbab an izalatil hujub. Karena masing-masing dari keduanya
ya, masing-masing dari masing-masing dari keduanya, yaitu bait yang pertama dan bait yang ketiga, itu statusnya sama-sama menjadi musabab dari sabab, yaitu apa? Sababnya hatta itu. Ya, jadi hatta ini kan sebab Allah hilangkan hijab-hijab dari akal-akalnya para ulama. Nah, ketika hijab ini telah dihilangkan, apa musababnya? Jadinya itu apa? Konsekuensinya apa? Nah, musababnya itu dua. Satu, qad akhroja, nata'ijal fikri. Kedua, puncaknya itu adalah apa? Hatta badat lahum sumusul ma'rifah. Berarti kan 1 dengan 3 itu musabab. Ya, jadi seharusnya kata beliau itu menyebutkan 3 dulu, baru kemudian 1 atau 1 2 atau 1 3 2 gitu, bukan 1 2 3, bukan. Karena apa? Karena likauni kullin minhuma musabbab an izalatil hujub. Karena masing-masing dari keduanya yaitu 1 dan 2, ya. 1 dan 2. 1 qad akhroja nataijal fikri. Keluarnya natijah buah pemikiran itu 1 musabab yang pertama, konsekuensi yang pertama dari dihilangkannya hijab. Nah, yang kedua ini puncaknya. Puncaknya itu apa? Hatta badat lahum sumusul ma'rifah. Itu puncaknya yang kedua. Sehingga kata beliau seharusnya al-aula yaitu ba'da an waqa'a minhu zikruhu, setelah menyebutkan yang ketiga yaitu kemudian menyebutkan yang pertama di sampingnya, di sandingnya. Atau kalau tidak seperti itu ya menyebutkan yang ketiga bijambil awal, menyebutkan yang ketiga di sampingnya yang pertama, yaitu 1 kemudian 3 baru 2, ya. Jadi 3 1 2 atau 1 3 2. Nah, dijawab wal jawabu anil awal. Dijawab yang pertama. Yang pertanyaannya, kenapa masih butuh menyebutkan bait yang kedua gitu? Tidak cukup saja menyebutkan bait yang pertama saja, padahal bait yang pertama juga sudah mencakup makna daripada bait yang kedua. Anna nata'id fil baitil awal a'am. Ya, jadi bait yang pertama itu kan qad akhroja nata'ijal fikri. Mengeluarkan natijah daripada pemikiran atau hasil-hasil daripada buah pemikiran. Nah, ini umum, hasil-hasil daripada buah pemikiran ini umum, baik hasil-hasil pemikiran yang rumit-rumit ataupun yang mudah, ini umum. Nah, kemudian menyebutkan bait yang kedua, wa hatta anhum min samail aqli kullu hijabin min sahabil jahli. Nah, menyebutkan bait yang kedua, bukan bait yang kedua, bait yang ketiga, ya, salah. Bait yang ketiga, ya, jadi anhu ini, anhunya rujuknya ke yang ketiga juga, sama, maaf tadi. Anal baitul awal yughni anhu. Jadi bait yang pertama itu cukup dari menyebutkan bait yang ketiga. Itu dijawab annan nata'id fil baitil awal a'am. Jadi walaupun sama-sama musabab, ya, bait yang pertama musabab, bait yang ketiga juga musabab. Tapi dijawab bahwa nata'id dalam bait yang pertama itu a'am, lebih umum dari lebih umum min antakuna ba'idatan masturatan bisababi diqatiha aula, umum, baik itu natijah yang sulit-sulit dipaham ataupun yang mudah-mudah dipaham, itu umum. Tapi kalau bait yang ketiga, wa ma fil baiti tsalis khasun bil masturatil ba'idah. Tapi bait yang ketiga itu khusus natijah yang sulit, yang tertutup, yang jauh dari mudah difaham. Falam yughni al bait al awal anhu. Maka bait yang pertama tidak bisa dianggap cukup dari menyebutkan bait yang ketiga. Itu ya. Itu jawaban yang pertama. Kenapa bait yang pertama belum dianggap cukup dari menyebutkan bait yang ketiga? Alasannya begitu. Karena bait yang pertama itu masih umum, bait yang ketiga itu khusus. Walaupun sama-sama musabab, Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, kenapa beliau urutannya itu 1 2 3? Enggak 3 1 2 atau 1 3 2. Melihat 3 dengan 1 atau 1 dengan 3 itu statusnya sama-sama musabab gitu. Seharusnya kan sabab gitu. Karena memang seperti itu balaghahnya, kayak
dalam ayat Al-Qur'an kan juga begitu dikritisinya. Apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di situ kenapa kok enggak urut gitu? Di situ kan ada mashun, ada ghuslun, ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu kan ghuslun dulu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Setelah itu wa arjulakumnya ataf kepada, menurut satu pendapat, ataf kepada pertama, yaitu wujuhakum itu, faghsilu itu berarti kan apa? Ghusl, masah, ghusl lagi. Nah, ini kan tidak urut. Seharusnya urut, ghusl baru mashun. Memang seperti itu bagusnya, baiknya. Namun karena ini ayat Al-Qur'an sehingga ulama pun istinbat ini bagaimana ini. Oh, ternyata tidaklah Allah menyusun seperti ini, yaitu tidak urut, bukan berarti Allah tidak balagho, naudzubillah min dzalik kalau kita ngomong seperti itu. Tapi karena apa? Karena li'anna fihi nuqtatun latifah. Karena ada faedah yang lembut di sini. Apa faedah yang lembut di sini? Faedah yang lembut di sini itu ada faedah wahya at-tartib, yaitu tartib, sehingga tartib masuk ke dalam salah satu fardunya wudu, walaupun aslunnya, dalilnya itu cuma ada 4. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, cuma 4. Tapi fardul wudu ada berapa? Ada 6. Tambahan 2. 1 niat, 2 tartib. Nah, ini dari mana ini duanya? Nah, niat ya mungkin dari hadis innamal a'malu binniyat, innamas syihatul a'mal. Nah, ini yang satunya ini yang tartibnya ini yaitu dari pemahaman ayat ini. Karena apa? Karena Nabi dulu juga pernah ditanya oleh sahabat bingung mau sa'i tapi bingung. Ini ya Nabi, ya Rasul, ini kita sa'i dari Marwah dulu apa dari Safa dulu atau dari Safa kemudian ke Marwah? Nabi jawab, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai, udah ikuti aja. Allah mulainya dari mana, ya udah dari situ berarti. Nah, kita lihat ayat Al-Qur'an berkata inna sofa wal marwata min sya'irah. Berarti sofa dulu baru kemudian marwah gitu. Itu ayat Al-Qur'an. Nah, ini pun sama kasusnya. Kenapa kok enggak urut gitu, enggak rapi, enggak sabab atau sabab gitu. Nah, dijawab bi annahu qaddama al-bait al-awwal hirsan ala baru'atil istihlal falam yata'atta ja'lu bi jambil baitis salis. Jadi sebab daripada beliau itu mendahulukan bait yang pertama itu hirsan ala baru'atil istihlal. Itu semata-mata ya hanya demi menjaga unsur baru'atul istihlal, yaitu nataij itu. Karena baru'atul istihlal itu kan tadi ayadzkurul mutakallim fi awwali kalamihi bima yus'aru maksuda kalamihi, yaitu mutakalim menyebutkan di awal pembicaraannya menyebutkan sesuatu yang mengisyaratkan menunjukkan kepada inti pembicaraannya itu. Nah, musannif sedang ingin membicarakan tentang ilmu mantik, maka beliau dahulukan dalam pembicaraannya sesuatu yus'iru maksudahu wa huwa al-kalamu 'anil mantik, yaitu menyebutkan kata nata ijal fikri itu. Maka ya bait pertama didahulukan gitu. Falam yata'ata ja'luhu bijambil baitis salis. Dan tidak mungkin untuk meletakkannya di samping bait yang ketiga. Artinya bait 3 dulu di atas, kemudian baru bait yang kedua, tidak bisa. Karena bait yang pertama ini perlu untuk didahulukan. Karena apa? Karena menjaga baru'atul istilah gitu. Jadi ya tidak bisa bait yang ketiga naik ke atas, itu tidak bisa. Nah, waturra ila ta'khiri salis, dan terpaksa untuk mengakhirkan yang ketiga. Ini karena apa? Likauni ghayah lima qabla. Karena yang ketiga ini menjadi puncak akhir. Nah, kalau akhir ya adanya di akhir, masa akhir kemudian ditaruh di awal kan nggak sesuai. Jadi karena yang ketiga ini adalah puncak daripada sebelumnya, yaitu bait yang kedua ataupun bait yang pertamanya, atau puncak daripada bait yang kedua, ya maksudnya hatta anhumnya itu. Jadi Allah menghilangkan hijab-hijab dari akalnya para ulama, itu puncaknya itu sampai kepada bait yang ketiga, yaitu hatta badat lahum
sumusul ma'rifat. Yang pertama yaitu tadi di bait yang pertama, qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Nah, puncaknya itu ada di bait yang ketiga, hatta badatnya. Kalau puncak ya berarti adanya di akhir ya, maka terpaksa yang ketiga ini diakhirkan. Likaunihi ghayatan lima qablahu. Falam yata'ata ja'aluhu bijambil baitil awal. Maka tidak mungkin untuk menjadikannya berada di samping bait yang pertama. Itu ya. Mungkin cukupkan dulu untuk yang pertama. Summa qala nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islam wa ma ba'dahu wa ba'alam shawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa lana ya rabbal alamin ya rabbal alamin.